membahas bagian kedua dari teorema Pythagoras, yaitu tentang jenis segitiga. Nah, pada teorema Pythagoras ini, bila ada sebuah segitiga yang memiliki panjang A, B, dan C dengan C sebagai sisi terpanjang, maka akan ada 3 kemungkinan terdiri dari jenis segitiganya, yaitu yang pertama segitiga tumpul. Segitiga tumpul itu bagaimana? Nah, kalau kita lihat ini definisinya nih. Jika C kuadrat lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka itu segitiganya segitiga tumpul ya. C kuadrat itu C-nya sisi terpanjang. Sisi berarti angka yang paling besar. Kemudian segitiga siku-siku terjadi apabila C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian yang ketiga segitiga lancip, yaitu terjadi ketika C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat. Sebagai ilustrasi gambarnya segitiga tumpul seperti ini ya. Jadi segitiga tumpul itu segitiga yang salah satu sudutnya adalah sudut tumpul. Nih sudut tumpul. Sudut tumpul itu yang bagaimana, masih ingat? Sudut tumpul itu adalah sudut yang jumlahnya atau banyaknya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian ilustrasi segitiga siku-siku seperti ini ya. Jadi ini yang garis ini semakin bergerak ibaratnya ke sini ya, ke sini nih. Jadi terbentuk segitiga siku-siku. Sudut siku-siku, ada sudut siku-sikunya. Jadi segitiga siku-siku itu segitiga yang salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku. Kemudian ilustrasi segitiga lancip seperti ini, bergerak lagi, lebih rapat lagi. Nah, ini segitiga lancip. Kalau segitiga lancip itu segitiga yang semua sudutnya adalah lancip. Sudut lancip itu sudut yang terletak antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kalau 90 derajat sudut siku-siku. Kalau dari 90 sampai 180 namanya sudut tumpul. Kalau sudut yang 180 derajat namanya sudut apa? Namanya sudut lurus. Oke, sekarang kita lihat contohnya ya. Contoh 1, tentukan termasuk segitiga lancip kah, tumpul kah, atau siku-siku kah segitiga dengan panjang sisi-sisi di bawah ini. Ada 4 ya, kita akan cek satu persatu. Nih, yang pertama 3, 4, dan 5. Dipisahkan dulu yang terpanjangnya ya. Jadi C ini sisi terpanjang, pisahkan 5 cm kan 5. 3, 4, 5 berarti 5 yang paling panjang. Nah, 5 cm dikuadratkan. Nah, ini A kuadrat tambah B kuadrat berarti 3 dengan 4. Yang mana aja A dengan B-nya mah tidak masalah. Nah, berarti 3 kuadrat, 3 cm kuadrat tambah 4 cm kuadrat. Nah, kita lihat dulu ya, 5 cm kuadrat itu definisinya bagaimana. 5 cm kuadrat itu kan berarti sama dengan 5 cm dikali 5 cm. 5 kali 5, 25 cm kali cm, cm pangkat 2. Jadi 25 cm pangkat 2. Nah, di sini 25 cm pangkat 2. Dengan cara yang sama, 3 cm dipangkatkan 2 berarti jadi 9 cm pangkat 2. Tambah 4 cm dipangkatkan 2 menjadi 16 cm pangkat 2. Ini tetap 25 cm pangkat 2. Kemudian yang ini 9 ditambah 16 jadi 25. Jadi 9 cm kuadrat tambah 16 cm kuadrat adalah 25 cm kuadrat. Sekarang kita lihat di sini 25, sebelah kiri 25, sebelah kanan 25, berarti hasilnya adalah sama. Kalau sama berarti segitiga apa? Nah, segitiga siku-siku. Nah, begitu ya. Jadi 3 cm, 4 cm, 5 cm itu terbentuk segitiga siku-siku. Kalau digambar pasti gambarnya seperti ini ya. Diibaratkan seperti itu. Silakan coba gambar. Buat dengan sebenar-benarnya pakai satuannya 3 cm, 4 cm, 5 cm pasti terbentuk segitiga siku-siku. Kemudian yang B, yang kedua. Pisahkan dulu yang terbesarnya ya. 2 desimeter, 7 desimeter, 8 desimeter. Berarti yang terbesarnya adalah 8 desimeter. Nah, pisahkan 8 desimeter kuadrat
Kemudian yang ini 2 desimeter dengan 7 desimeter ditambahkan ya. 8 kali 8 64. Jadi 64 desimeter kuadrat. Kemudian 2 kali 2 4. Jadi 4 desimeter kuadrat tambah 7 kali 7 49. Jadi 49 desimeter kuadrat. 64 desimeter kuadrat tetap 4 tambah 49 berapa? 53 ya. Jadi di sini 53. Sekarang kita lihat 64 itu dengan 53 bagaimana? Apakah lebih dari, apa sama dengan, apa kurang? Tentu saja 64 itu lebih dari 53. Lebih dari 53. Kalau lebih dari bagaimana? Nah ini berarti lebih dari itu ini. Segitiga jadi 2 desimeter, 7 desimeter, dan 8 desimeter adalah segitiga tumpul. Sekarang yang C12 cm, 15 cm, dan 5 cm. Mana angka paling besarnya? Angka paling besarnya adalah 15 cm. Pisahkan. 15 cm. Kemudian yang ininya tinggal ditambah. 15 kali 15 berapa? 225. 225 cm kuadrat. 12 kali 12. 144. Jadi 144 cm kuadrat, 5 cm dipangkatkan 2 berarti menjadi 25 cm pangkat 2. 225 tetap, di sini yang kiri tetap, yang ini tambahkan 144 ditambah 25, 100 berapa? 169. Nah, 169 cm kuadrat. 225 tentu saja lebih dari 169. Jadi jawabannya segitiga lebih dari ya. Segitiga tumpul. Lebih dari ini tandanya. Kemudian yang terakhir 16 yang dipisahkan ya. 16 meter kuadrat. Yang sisanya adalah 15 dengan 8. Mau 8 dulu boleh, mau 15 dulu boleh ya. Hukum komutatif. Penjumlahan dibolak-balik hasilnya sama ya, posisinya mau kiri kanan. 8 di sini, 15 di sini sama saja. 16 meter pangkat 2 berarti 16 kali 16. 16 meter kali 16 meter. Berapa 16 kali 16? 256. Kemudian 15 meter pangkat 2 berarti 15 meter kali 15 meter 225 meter kuadrat tambah 8 kali 8 64 jadi 64 meter kuadrat. 256 meter kuadrat tetap. Nah 225 tambah 64 289 meter kuadrat. Nah, berarti 256 dengan 289 kurang dari, lebih dari, apa sama dengan? Tentu saja kurang dari. Maka segitiga yang kurang dari ini, segitiga lancip. Nah, itu saja pembelajaran teorema Pitagoras bagian kedua, dan insya Allah mudah ya. Pembelajaran bagian kedua ini mudah, dan semoga ini tetap diingat ya. Jadi ketika sudah bisa, supaya tidak lupa, maka harus sering berlatih soal. Sekian dari channel Mahdi Bahtiar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu.